Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagudumadi. Pusaka andalan Joko Tingkir, Timang Kyai Bajul Giling. Kedikjayaan Joko Tingkir yang begitu melegenda di tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari pusaka berupa ikat pinggang atau timang Kyai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro. Karena konon timang Kyai Bajul Giling dibuat oleh Ki Buyut Banyubiru dari biji baja murni yang diambil dari dalam gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kekuatan gaibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyubiru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan Babad Jawi dan Babad Pengging, kekuatan gaib yang dimiliki timang Kyai Bajul Giling, barang siapa yang memakai ikat pinggang Kyai Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Hal ini selain kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri, juga karena adanya kekuatan rajah berkekuatan gaib yang dikuratkan Ki Banyubiru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kyai Bajul Giling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Joko Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Ageng Banyubiru, Joko Tingkir atau Mas Kerebet ini pernah juga berguru ke Sunan Kalijaga dan ke Ki Ageng Selo. Setelah berguru kepada Ki Ageng Selo dan Kanjeng Sunan Kalijaga, Joko Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke Kraton Demak Bintoro. Di Kesultanan Demak ini, Joko Tingkir melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncati kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja karena sekonyong-konyong Joko Tingkir harus menghindari sultan dan pengiringnya memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai pengawal. Joko Tingkir pun pandai menarik simpati Raja Demak, Sultan Trenggono, sehingga dia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Beberapa waktu kemudian, Joko Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Ketika dihadapkan ke Joko Tingkir, Dadung Awuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Joko Tingkir. Karena merasa diremehkan, Joko Tingkir sakit hati dan tidak bisa menahan emosinya, sehingga Dadung Awuk ditusuk dengan sadak kinang atau tusuk konde yang menembus jantungnya. Akibatnya Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak karena konon Dadung Awuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergiannya menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Joko Tingkir pulang kembali dan ingin mati saja. Dua orang pertapa, Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang, suami dari Putri Bondan Kejawen atau adik Ki Ageng Getas Pendawa kakek buyut Pandeman Senopati, memberinya semangat. Ketika Joko Tingkir berziarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging, di sana Joko Tingkir mendapat suara atau wangsit yang menyuruhnya pergi ke tokoh keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyubiru, yang tidak lain adalah kakak dari ayah Joko Tingkir. Lalu Mas Kerebet atau Joko Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyubiru. Ki Buyut Banyubiru yang telah mengetahui maksud kedatangan Joko Tingkir pun langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Joko Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kedikjayaan di Gunung Lawu. Salah satunya adalah dengan merendam diri dalam sungai yang dingin, dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Joko Tingkir.
Setelah beberapa bulan lamanya Joko Tingkir menimba ilmu, Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Ageng Banyu Biru sudah memperbolehkan Joko Tingkir untuk menemui Sultan Demak guna memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadung Awuk. Sebelum berangkat ke Demak, Ki Buyut Banyu Biru memberikan azimat timang Kyai Bajul Giling. Perjalanan kembali Joko Tingkir ke Demak dilakukan dengan ketek atau rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Joko Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya. Kurang lebih jumlahnya 40 ekor yang menjadi penghuni dan penjaga kedung tersebut. Percaya dengan kekuatan gaib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir nekat mengayuhkan keteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya pun mengancam ketika sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan gaib dari timang Kyai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Joko Tingkir. Bahkan ke-40 ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Joko Tingkir selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kiri kanan, depan dan belakang rakitnya. Di wilayah Demak, keampuhan azimat pemberian Kyai Buyut Banyu Biru berupa ikat pinggang Kyai Bajul Giling diterapkannya kembali. Seekor kerbau liar atau banteng dibuat Joko Tingkir menjadi gila, sehingga 3 hari 3 malam para prajurit di Demak pun tidak dapat menghalau kerbau tersebut. Bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Hanya Joko Tingkir yang berhasil membunuh kerbau itu, yakni dengan mengeluarkan azimat yang telah dimasukkan ke dalam mulut hewan itu sebelumnya. Para prajurit Demak terkagum dengan aksi Joko Tingkir yang mampu menaklukkan banteng buas. Raja Demak, Sultan Trenggono, mengampuni perbuatan Joko Tingkir tempo hari dan memaafkannya. Kemudian Joko Tingkir diangkat sebagai pemimpin Laskar Tamtama. Dan kemudian akhirnya dia menikah dengan putri kelima raja, yaitu Ratu Mas Cempaka, dan menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Demikian kisah kesaktian pusaka timang Kyai Bajul Giling, pusaka andalan Joko Tingkir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.